Oke, nah kita lanjut pembahasannya ya terkait balok. Sekarang kita akan menganalisis balok yang dikenai beban merata ya. Nah ini ya, jadi balok juga selain bisa menahan beban terpusat, juga bisa menahan beban merata. Nah, untuk menganalisis balok ya yang dikenai beban merata ya, itu bisa diselesaikan dengan metode fixed end reaction ya, atau kita menganggap bahwa di setiap node-nya itu ya, bukan setiap node-nya ya, di ujung node pada suatu elemen yaitu kita anggap sebagai tumpuan jepit ya. Jadi di situ ada momen dan juga ada gaya vertikal ya. Nah, untuk gaya vertikalnya ya itu kita bagi dua ya. Jadi W dikali L per 2 ya. Jadi W-nya beban merata dikalikan sepanjang sepanjang elemen yang dikenai bebannya ya, sepanjang L, lalu kita bagi dua ya. Lalu kita bagi dua. Nah, untuk momennya itu WL kuadrat per 12. Nah, ini untuk mencari momen pada jepit ya, rumusnya seperti ini ya. Ini bisa saya buktikan, namun terlalu panjang ya untuk pembahasan elemen hingga. Terlalu panjang dan seharusnya ini sudah dibahas di mekanika teknik ya. Mekanika teknik 1 atau 2 ini sudah dibahas ya. Jadi sekarang saya tidak akan bahas lagi ya terkait formula momen ini ya untuk tumpuan jepit. Nah, tentu ya selain ada reaksi ada juga aksi ya. Jadi ini untuk aksinya berupa gaya ke bawah dengan sama besar ya. Jadi WL per 2 ya. Ini juga sama WL per 2. Terus untuk momennya ini jadi kebalik ya, terbalik, jadi searah jarum jam ya. Searah jarum jam ya. Nah, ini jadi ke sini ya. Oke. Jadi nanti untuk perhitungan itu berupa aksi ya. Berupa aksi yaitu gayanya ke bawah, dan juga untuk momennya kebalikan dari reaksinya ya. Nah, seperti biasa ya untuk gaya total ya, untuk gaya total atau gaya luar ya, global force ya, itu sama ya, F sama dengan K kali D ya, matriks K dikali displacement. Namun di sini harus dikurangi F0-nya ya, harus dikurangi F0-nya. Nah, F0-nya ini adalah ini ya, diakibatkan oleh gaya luar ya, diakibatkan oleh gaya luar. Nah, begitupun juga dengan local force-nya ya, harus dikurangi F0 ya. Nah, untuk F0-nya itu ini. Oke. Nah, langsung ke contoh saja ya. Nah, di sini ada balok cantilever ya. Balok cantilever itu dia hanya memiliki satu tumpuan jepit ya, yaitu di salah satu kedua sisinya ya. Nah, ini ada di sisi kiri ya terkait tumpuan jepitnya ya. Lalu ini bebannya sebesar W ya, panjangnya L. Nah, pertama kita uraikan dulu ya terkait beban ini ya, dengan menganggap bahwa semua node ujungnya itu ya, semua node ujungnya itu berupa jepit ya. Jadi di sisi kanannya juga kita anggap tumpuan jepit ya. Maka ini ya untuk beban luarnya ya kita uraikan terhadap node 1 dan 2 ya. Jadi ini WL per 2 ya, ini juga WL per 2. Nah, untuk momennya seperti ini ya. Nah, dikarenakan satu elemen ya, jadi baik K kecil ataupun K besar itu sama ya. Itu seperti ini. Nah, setelah itu kita masukkan boundary condition ya, yang mana V1 ya. V1 dan juga V1 ya, V1 itu 0 ya.
Jadi ini kita abaikan dulu untuk sementara ya. Jadi persamaannya hanya ini ya untuk K itu. Oke. Nah, selanjutnya ya seperti biasa ya, ini dicari deformasinya. Nah, tadi ya setelah didapatkan deformasinya, lalu kita hitung efektif global nodal force ya atau FE. Nah, FE ini adalah K dikali D ya. Jadi tadi untuk di formula ini, nah ini menjadi FE ya, efektif ya, gaya efektif ya. Sehingga untuk menghasilkan gaya, yaitu gaya efektifnya dikurangi dengan F0 ya. Nah ini ya gaya beban efektif ya, beban efektifnya sudah dihitung. Nah hasilnya ini ya. Hasilnya ini setelah itu untuk mencari beban luarnya ya, maka tadi ya gaya efektif ya Fe dikurangi dengan F0 ya. Oke, maka hasilnya seperti ini. Nah, jadi F1Y ya nah ini ya reaksi vertikalnya sebesar WL. Sedangkan momennya itu WL kuadrat per 2 ya. Nah ini bisa dibuktikan dengan penyelesaian konvensional ya. Nah tadi ini ya untuk cantilever ini L dan ini W ya. Sini ada reaksi ya karena bebannya ke bawah ini ya. Secara gravitasi berarti reaksinya dia ke atas ya. Ini F1Y, lalu di sini momen M1 ya. Nah untuk mencari F1Y ya itu menggunakan sigma Fy ya. Sigma Fy itu sama dengan 0 ya, sama dengan. Nah ini kan masih berupa kilonewton ini masih berupa gaya per satuan panjang. Nah untuk menjadikan gaya itu kita kalikan panjangnya ya. Jadi W dikali L ya. Setelah itu ini ke bawah berarti minus, ini ditambah F1Y ya, sehingga F1Y sama dengan WL ya, terbukti ya. Terus yang kedua untuk mencari M itu pakai sigma momen sama dengan 0 ya. Sigma momen sama dengan 0 sama dengan ini ya tadi WL ya. WL dikalikan jaraknya setengah L ya. Setengah L. Terus ini searah jarum jam berarti plus. Nah ini minus M1 ya. Maka M1 sama dengan ini WL kuadrat per 2 ya. WL kuadrat per 2. Terbukti ya sama WL kuadrat per 2. Dan juga untuk F1Y-nya itu WL ya. Oke. Kembali lagi ke sini ya. Oke, nah setelah didapatkan deformasi dan juga gaya luarnya,